Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Eh, Penonton sekalian, jika Anda seorang dewasa, pernahkah Anda mengalami tindakan bully? Suatu perilaku yang merendahkan, menyakiti Anda secara sengaja atau mungkin tidak sengaja. Bagaimana dampaknya bagi diri Anda saat ini? Atau bagi penonton, jika Anda masih remaja atau anak-anak begitu ya, apakah Anda sedang mengalami bully? Apa dampak bully terhadap kehidupan seseorang di masa dewasanya? Nah, bagaimana kita bisa menang atau bisa lepas dari dampak bully yang sangat mengerikan sebetulnya terhadap diri seseorang? Jika kita punya pengalaman dibully, bagaimana kita bisa lepas daripada dampak-dampak yang merusak di dalam jiwa kita. Kali ini saya akan membawakan topik bullying, dan nanti saya akan bagi beberapa video, mungkin sekitar 3 video. Di akhir nanti saya akan membahas bagaimana perspektif Alkitab terhadap tindakan bully, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, yang pertama saya akan membahas apa itu bully. Apa itu bully? Kerap kali ketika kita bicara bully, waktu saya mulai bicarakan ini dengan adik-adik yang saya layani, remaja-remaja begitu ya, kadang-kadang mereka bilang, kadang-kadang Bang, kita nggak sadar bahwa kita sedang melakukan bully. Bahkan bully itu sebetulnya canda sih Bang. Kami hanya sekedar bercanda, saling membuli di kelas gitu ya. Dalam satu kelompok yang saya pimpin masih kelas 10 gitu, kelas 1 SMA, mereka bilang, nggak apa-apa kok Bang, kami biasa saling bully dan nggak ada apa namanya ya, kita nggak saling merasa sakit hati, udah biasa lah gitu. Tetapi benarkah demikian? Benarkah demikian? Memang dampak dari bully itu sangat ditentukan oleh kondisi seseorang. Tetapi secara umum sebetulnya tindakan bully itu sangat merusak jiwa seseorang, merusak pikiran, merusak emosi gitu ya, merusak konsep diri seseorang. Nah, tetapi sebelum kita bicara lebih jauh dampak bully, saya mau kita mendefinisikan. Nah, sebelumnya saya mau membukakan hasil survei dari Komisi Perlindungan Anak gitu ya, tahun 2018. 25,5% itu pelaku kekerasan dan bully adalah anak dan remaja. 25,5%. Ini angka yang cukup tinggi. Dari seluruh tindakan bully gitu ya, dari 10 tindakan bully, 4 diantaranya adalah tindakan bully yang dilakukan oleh anak dan remaja. Dan seperti tadi sudah saya bukakan, kerap kali ini seringkali dianggap hanya candaan, padahal dampaknya sangat merusak. Nah, juga sebetulnya beberapa orang tidak terlalu menyadari bahwa dia sudah melakukan bully. Bahkan orang-orang terdekat gitu ya, orang tua, kakak atau saudara, atau bahkan seorang hamba Tuhan dari mimbar waktu khotbah itu juga bisa melakukan bully. Kita harus mendefinisikan dengan jelas apa sih itu bully, sehingga kita tidak sampai terjebak melakukan bully tanpa disadari. Nah, ada beberapa tindakan-tindakan bully gitu ya. Ada beberapa tindakan-tindakan bully yang saya ambil dari sebuah buku. Nah, yang pertama adalah bully ketika seseorang itu direndahkan, dijahatin gitu ya, dijahatin. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan jahat, kamu melihatnya sebagai perbuatan jahat terhadapmu dan itu merendahkan keberadaan kemanusiaan kita, itu merupakan bully. Nah, mungkin ini masih kedengaran terlalu konsep gitu ya. Nah, bully adalah suatu ejekan,
suatu ejekan terhadap fisik atau secara fisik maupun emosional. Ejekan bahkan sebetulnya isolasi. Isolasi itu artinya mengisolasi ya, menolak gitu, menolak orang lain sehingga orang lain merasa disingkirkan begitu. Nah, bully itu merupakan sebuah tindakan pelecehan baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh teman sebaya. Nah, bully itu merupakan seseorang yang mencoba mengintimidasi. Bully itu ketika seseorang melakukan intimidasi terhadap orang lain, itu udah bully. Jadi semua tindakan intimidasi itu termasuk bully. Nah, intimidasi artinya ketika seseorang itu merasa tertekan oleh keberadaanmu, kamu sedang membuli dia. Nah, berikutnya, bully itu ketika orang-orang mendorong gitu ya, memperhadapkan, menjadikan lebih tepat sebetulnya, bully itu menjadikan seseorang merasa inferior, didominasi oleh orang lain. Jadi kalau kita memberikan satu tekanan, kita mengkondisikan keadaan sampai seseorang merasa dirinya inferior, merasa rendah diri, merasa didominasi sehingga dia tidak berdaya, itu juga tindakan bully. Nah, berikutnya suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat seseorang merasa tidak penting, merasa tidak diinginkan, keluar dari suatu keadaan. Itu juga tindakan bully. Jadi kalau ada perilaku kita yang membuat seseorang akhirnya merasa seperti tidak diinginkan, tidak penting gitu ya, merasa langsung keluar dengan sendirinya dari suatu percakapan gitu ya, itu sebuah tindakan bully. Jadi contohnya gitu, dalam sebuah percakapan sesama teman-teman gitu ya, nah kita setiap kali ada seseorang ngomong, kita coba untuk mengkonfrontasi gitu, atau langsung membuat percakapan baru sehingga atensi orang-orang ini tidak sampai kepada dia. Walaupun misalnya kita ngerasa bahwa apa yang diomongin itu gak penting deh, gak usah itu diomongin di lingkungan ini gitu. Tapi tanpa sadar sebetulnya, ketika kita melakukan tindakan itu tadi, membuat dia akhirnya merasa keluar dengan sendirinya dari percakapan. Karena kita gak pernah akhirnya meresponi dia, menganggap penting apa yang dia omongkan. Nah, itu tindakan bully. Nah, berikutnya adalah tindakan bully merupakan sebuah keputusan seseorang untuk membuat orang lain merasakan rasa sakit gitu ya, merasakan rasa sakit di dalam diri mereka sebagai orang yang rendah gitu. Jadi kalau kita melakukan satu perilaku tanpa sengaja pun gitu ya, tapi tindakan kita itu sudah membuat orang lain merasa sakit karena dia merasa rendah diri, itu suatu tindakan bully. Nah, seperti sudah saya katakan tadi, ini ada pengakuan seseorang gitu ya, remaja 24 tahun. Bagi dia bilang bahwa bully itu adalah suatu tindakan menjauhkan orang lain karena kita menganggap dia berbeda, kita menganggap dia berbeda dari kita. Itu tindakan bully. Apakah perbedaan itu karena kecacatan, cacat fisik, cacat mental gitu ya, atau ada sesuatu yang berbeda yang kita anggap dia tidak sama normalnya, tidak sama cerdasnya, tidak sama statusnya, tidak sama
tidak samalah dengan kita gitu ya, itu suatu tindakan bully. Kita menganggap seorang berbeda lalu kita akhirnya menjauhkan dia. Ada juga pengakuan seseorang ini sudah dewasa, dia mendefinisikan bully merupakan suatu tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara psikologis, dan itu memberikan satu pleasure, satu kenikmatan tertentu bagimu, atau sesuatu yang bisa membuatmu lupa akan rasa sakitmu. Misalnya begini, ada seseorang yang seringkali gitu ya, kalau dia merasa terpojok, merasa sakit, merasa dikritik, merasa gak nyaman, dia akan langsung menyerang orang lain. Nah, tindakan menyerang itu bisa membuat dia melupakan rasa sakitnya, atau juga merupakan sesuatu yang bisa menyenangkan bagi dia, memberikan satu kebahagiaan tertentu, senang dia kalau ada orang lain merasa tersakiti. Nah, itu suatu tindakan bully. Tindakan bully merupakan sebuah penghinaan kepada seseorang yang membuatnya merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, merasa terampas kebahagiaannya. Satu tindakan penghinaan, apakah dengan melabel dia, menghina sesuatu, baik yang itu betul-betul ada gitu ya, tapi itu sesuatu yang menyakiti dia, itu suatu bully. Jadi misalnya seseorang itu beneran keriting gitu, tetapi keriting menjadi isu penting bagi seseorang ini, itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Nah, ketika kita secara sengaja menghina dia, oh keriting gitu, bagi orang lain mungkin itu bukan suatu tindakan bully, tapi bagi orang ini itu sesuatu yang sudah membuat dia merasa sangat hancur, merusak kebahagiaan dia, merusak ketenangan dia, kenyamanan dia, langsung mengubah moodnya. Nah, jadi kita perlu hati-hati. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan tindakan bully. Bahkan misalnya seringkali tidak disadari hamba-hamba Tuhan gitu ya, demi menghidupkan suasana khotbah gitu ya, seringkali secara sengaja kita mengeluarkan jokes, mengeluarkan lelucon yang secara tidak langsung kita sudah menghina dia, menghina orang yang ada di sana dengan menyatakan suatu bentuk fisik tertentu. Nah, mungkin orang lain tertawa gitu, tapi siapa yang tertawa itu? Iya kan? Misalnya secara katakanlah tidak sengaja gitu ya, tapi kita ini pengen menghidupkan suasana khotbah lalu kita bilang, iya kan? Misalnya ya kecuali kalau kita semuanya mancung, tapi kan kita kalau pesek gimana gitu, kita sebutkan gitu, atau menyebutkan misalnya ya kalau semuanya kita ideal gitu, kita ada yang kurus, ada yang gemuk gitu. Dalam arti bukan sedang mau menyatakan satu pelajaran, tapi hanya sedang mau membuat jokes yang membangkitkan suasana. Nah, orang-orang memang tertawa ketika itu. Tetapi tanpa sadar sebetulnya kita sudah melakukan bully kepada orang-orang tertentu yang menjadikan hal-hal fisik itu, bukan menjadikan ya, yang hal-hal fisik itu merupakan bagian dari isu yang sangat sensitif bagi dia. Jadi bentuk fisik, bentuk mental, keadaan keluarga, keadaan orang tua gitu ya, keadaan psikologis seseorang gitu, secara sengaja bukan sedang mengajar tapi sedang melakukan jokes, kita sudah melakukan tindakan bully. Atau seperti dikatakan oleh adik-adik saya yang saya bukakan di awal tadi, Bang, kami bercanda aja Bang, kami tidak sedang sengaja menyakiti orang lain. Siapa yang tahu kadar candaan kita itu tidak sedang merusak. Nah, kalau begitu Bang, gak bebas dong kita bercanda. Nah, canda itu tidak harus merendahkan orang lain. Sebetulnya canda itu kan yang paling mudah gitu ya, mengatakan hal-hal yang jorok. Itu kan akan langsung membangkitkan rasa humor gitu. Tapi itu rendah sekali humor oleh karena hal-hal yang jorok. Yang kedua adalah merendahkan.
Kecuali kalau seseorang secara sengaja berdamai dengan dirinya, menyatakan kekurangan-kekurangannya sebagai sebuah candaan. Nah, itu berbeda. Tapi kalau kita berupaya bercanda berupaya membangkitkan candaan dengan menyebutkan kekurangan orang lain, baik fisik, mental, dan hal-hal tertentu berkenaan dengan kekurangan, kecacatan, kondisi khusus dari seseorang, itu kita sedang bully. Coba kita melihat apakah kita ini melakukan tindakan-tindakan bully. Bagaimana jika tindakan itu merupakan kita, maksudnya coba tempatkan diri kita di posisi itu. Bagaimana jika bully itu terjadi pada kita? Nah, yang terakhir, seringkali ketika kita ada di satu posisi, kita lebih dominan. Kita ini lebih diakui. Kita ini punya posisi. Seperti tadi saya katakan, hamba Tuhan, pemimpin, orang yang sangat dihargai, orang yang dianggap lebih penting gitu ya. Seseorang yang ditempatkan di atas orang lain. Nah, kerap kali tanpa sadar kalau kita ini ada di posisi itu, kita dengan mudah melakukan bully tanpa merasa sedang membuli. Nah, saya akan mengulangi pertanyaannya. Bagaimana jika itu kamu? Bagaimana jika kitalah yang ada di posisi itu? Kitalah yang sedang dihina, direndahkan, disakiti, disebutkan, ditempatkan di hadapan orang-orang bagian kekurangan yang sangat sulit untuk kita terima, yang kita sendiri belum berdamai dengan itu.